Masih di dua arah saudara, dan Pak Aceh kalau tadi Mas Riza bilang bahwa sebenarnya penghadangan ataupun aksi penolakan ini sebenarnya bisa jadi selling point buat baik itu Pak Jarod ataupun Pak Ahok dalam melakukan kampanye. Anda setuju? Ya idealnya tidak boleh, karena itu sama saja dengan mengganggu hak pasangan calon untuk menyampaikan ide-ide, program-program yang nanti akan ditawarkan di dalam kampanye. Betul bahwa di Amerika terjadi penolakan, tetapi aparat penegak hukumnya tegas terhadap siapapun pihak yang menolak tersebut. Tapi poinnya begini, saya kira kalau memang kita tidak suka dengan pasangan calon, maka kita juga harus memberikan edukasi kepada mereka. Kalau nggak suka, ya jangan dicoblos gitu loh. Simple saja dalam menghadapi pilkada. Mungkin selling point yang dimaksud adalah ketika ada penghadangan atau penolakan itu bisa diajak dialog si kelompok penolakan itu untuk sekedar mungkin bisa berdiskusi atau justru bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi. Loh kalau itu juga kan dilakukan oleh Pak Jarod. Pak Ahok pun juga menghadapi hal yang sama. Ya kan? Tetapi kalau dialognya tersebut ya dari sejak awal sudah menunjukkan sikap yang benar sendiri, sikap yang menunjukkan kekerasan, maka disitulah peran dari penegak hukum untuk melakukan pencegahan, gitu. Karena bagaimanapun kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya kita nggak bisa bertanggung jawab. Disitulah pentingnya penegak hukum untuk dia betul-betul melakukan tindakan-tindakan preventif. Oke. Nah oleh karena itu maka tentu kita semua nih pasangan calon sudah menyepakati kita akan melakukan kampanye damai, ya. Kita mengajak gitu loh kepada seluruh. Bu Eva, bagaimana dengan selling point yang mungkin bisa dijadikan? Itu kapitalisasi nasib sial gitu ya. Enggak lah. Tapi gini loh, kita mau kampanye itu kan mau menjual gagasan. Tapi kemudian kalau waktunya habis untuk menghadapi orang itu saja. Kan haknya orang untuk ketemu dengan paslon dan mendengarkan gagasan-gagasan itu jadi hilang. Kan nggak mutu demokrasinya. Artinya tidak efektif. Nggak mutu demokrasinya jadi. Yang harusnya itu adu gagasan, adu ide, nggak jalan karena gangguan orang-orang ini gitu loh. Jadi saya tetap menyesalkan edukasi ya, tapi itu urusannya KPU lah untuk mengedukasi itu. Urusan kita menjual gagasan supaya memilih kepada kita. Tapi alhamdulillah Mbak, ada suatu efek balik ya. Misalkan ketika Pak Ahok itu malah banyak yang nangis ngeruangkuli, nggak rela untuk dikuyau-kuyau lah kalau orang Jawa seperti itu. Artinya menurut Bu Eva tidak efektif tuh ketika kita setiap menghadapi penghadangan harus dihadapi dengan dialogis. Itu membuang waktu. Iya, saya kira kita semua sepakat ya, tentu penolakan, apalagi penghadangan, apalagi kalau ada anarkis, tentu itu sesuatu yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada penolakan, itu kan tentu punya alasan dan latar belakang. Ini yang harus kita hadapi. Yang ketiga, tadi yang saya maksud, ya kalau memang terjadi yang kita tidak inginkan, kan pilihannya harus kita hadapi secara baik. Okay. Ya. Memang mungkin diharap tidak bisa menyampaikan secara bebas, memberikan gagasan, visi, misi, dan program. Tapi menurut saya kan apa yang disampaikan itu mengedukasi orang yang pastinya itu berbeda dengan kita kan bisa berubah jadi simpati, jadi malah mendukung, kan menambah suara. Kemudian karena itu dilakukan di media, di sorot dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan simpati orang di luar atas kejadian itu. Maksud saya itu kan selling point, itu yang saya maksud. Berarti harusnya tidak perlu dilaporkan kalau memang itu bukan beda. Bukan tidak harus dilaporkan. Justru siapapun yang melanggar harus dilaporkan. Ya, kita juga ikut bersalah kalau membiarkan orang melakukan yang bersalah itu bersalah. Tentu ada tahapannya, diedukasi, dibegitu, yang membuat salah harus dilaporkan. Kita semua mendukung ya. Jadi kita ini bangsa yang ingin menjadikan hukum sebagai panglima. Kita semua bertanggung jawab dan harus mendorong, mensupport siapapun itu. Nah, harus kita lakukan. Ini problemnya di situ Mbak Denti. Orang ini nggak sadar bahwa hukum itu agar supaya tertib. Ini orang nggak mau ngikutin hukum sehingga mengambil pilihan untuk melanggar hukum, termasuk undang-undang pilkada. Yang namanya orang mau kampanye nggak boleh diganggu gitu loh. Dan repotnya mau ngedukasi ini KTP luar Jakarta. Kan bisa sia-sia kita. Jadi saya sangat berharap ini harus dihentikan. Dan saya juga menghimbau semuanya pada posisi yang sama. Stop
untuk melakukan gangguan-gangguan ini. Malu deh, karena apa? Vatikan ngomong, New York ngomong, Amnesty International protes, semua protes karena melihat Indonesia ini harapan dunia untuk berlakunya kebinekaan dan Perlu seterusnya. nggak upaya untuk menghentikan aksi-aksi penolakan itu juga disuarakan oleh Saya sangat berharap itu disuarakan oleh Mas. Saya kira suara itu dari awal, dari jauh sebelum kampanye pasti kita nggak ingin kampanye-kampanye yang cara-cara yang tidak benar ya, kampanye hitam dan sebagainya, pasti kita tidak senang. Saya sepakat, saya kira bawa ke proses hukum aja, itu sepakat. Tapi kembali lagi saya kira seorang pemimpin besar inilah diuji ya, kalau saya boleh katakan kecerdasan emosionalnya diuji di sini menghadapi tantangan. Seorang Pak Jarod itu berani dia ya. Ini contoh menarik, dia berani menghadapi, ada dialog, ternyata situasi berubah. Jadi nggak perlu lalu setelah itu melontarkan pernyataan yang menambah panas saya kira. Lebih baik kita mengevaluasi ya, kita semua mengevaluasi ada apa ini kan. Ada apa ini, tapi di satu sisi proses hukum Anda mau bilang Pak didukung. Ahok belum sampai ke tahap itu? Saya nggak mengatakan gitu, tapi inilah ujian bagi seorang pemimpin ya, menjaga emosinya, bagaimana mendengarkan rakyat sebaik mungkin, mendengarkan ada apa ini gitu ya. Pak Jarod bisa. Saya kira Pak Ahok pun dengan level yang dengan pengalaman politiknya hal yang sama, saya pikir harusnya bisa juga. Kalau Jadi dengan ujian, konteks saya kira. kalau dengan konteks pernyataan Ahok bahwa yang menolak kan mereka, tapi yang mendukung saya di kompleks ini juga masih banyak gitu. Itu Ya. bagaimana dengan tanggapan seperti itu? Saya kira ini masalah strategi saja. Kalau memang dia ya titik-titik ini kan penting. Dia yakin titik yang aman, dia ke sana dulu masuk gitu. Kalau yakin ke wilayah-wilayah, saya pikir ini strategi masing-masing calon pasti akan mengutamakan wilayah-wilayah mana yang merasa pendukungnya paling banyak. Tapi harus berani juga masuk ke suatu daerah untuk suara ini kan nggak harus di wilayah kita. Nah disinilah diuji segala emosinya, kemampuannya kita tanya meyakinkan strateginya publik. kalau gitu seperti apa? Ini kan meyakinkan sehingga disayang, disenangi. Ini kan strategi tersendiri gitu loh. Sikapnya, Ini bisa jadi tutur strategi? katanya. Kita memang dalam melakukan belusukan itu ya, itu tidak pada tempat-tempat yang yakin tempat itu memilih Pak Ahok. Oh gitu. Dan memilih Pak Jarod. Justru yang kita sebagai petahana, kita punya data tentang di mana daerah-daerah yang selama ini tingkat pengaduannya tinggi. Justru kita datangi tempat tersebut karena kita ingin mendengarkan langsung mana kira-kira kekurangan pemerintahan Pak Ahok Jarot selama 3 tahun ke belakang. Disitulah kita, dan masyarakat di situ justru tidak ada penolakan sama sekali. Mereka welcome sekali. Gitu ya. Nah, jadi strategi kita dengan mendatangi tempat-tempat tersebut yang membuat mereka menjadi senang karena mereka bisa mengeluhkan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Pertama itu. Yang kedua, tentu kami pun juga punya cara untuk bagaimana memperkuat konstituensi yang kita miliki sekarang ini. Misalnya kita membuka rumah lembang gitu ya. Jam 8 sampai jam 10. Luar biasa. Terhadap penghadangan ini jadi strateginya kepada Pak Ahok ataupun Pak Jarod abaikan saja. Tetap teruskan. Kita tetap teruskan. Karena apa? Karena jadi diabaikan mereka kelompok-kelompok yang kita serahkan kepada mekanisme hukum. Kita laporkan mereka kepada mekanisme hukum dan kita terus dengan cara kita. Jadi yang perlu ditekankan oleh kita bahwa sebagai petahana justru yang mau kita sasar adalah kelompok masyarakat yang memang belum puas terhadap kinerja Pak Ahok. Ya. Apakah selama ini misalnya program KJS, program KJP, program normalisasi sungai, program CLU dan lain sebagainya, itu dirasa oleh mereka puas atau tidak? Kalau ada masalah hambatannya di mana, ya kan? Persoalan misalnya soal pelayanan kesehatan letaknya di mana? Apakah mengurus administrasi pemerintahan susah atau tidak? Justru itu yang kemudian ditanyakan oleh Pak Ahok dan Pak Jarod selama mereka memimpin. Nah, jadi tentu konsekuensinya ya kami akan akan banyak sekali keluhan-keluhan dan itu wajar saya kira dalam proses bagi petahana ya. Dinamika yang begitu panas
baik itu penetapan status sebagai tersangka ataupun banyaknya penghadangan di beberapa daerah belusukan kampanye, apakah ini juga memengaruhi elektabilitas seorang Ahok dan pasangannya, Saiful Hidayat? Usai jeda kami akan bahas.